Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Dian Novitasari dan Ainul Ikram, Latsar CPNS golongan 3 angkatan 21 BPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan, akan mempresentasikan tugas makalah agenda 3, yaitu isu tentang korupsi pungutan liar ASN. Pertama, kami akan membahas tentang korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah diantaranya dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Lalu dapat diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tercantum bentuk-bentuk korupsi, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, 2, suap menyuap, 3, penggelapan dalam jabatan, 4, pemerasan, 5, curang, 6, kepentingan dalam pengadaan, dan 7, gratifikasi. Kemudian masuk pada bagian penyebab korupsi. Ada banyak sekali penyebab korupsi yang kami cantumkan, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, buruknya hukum, buruknya manusia, kemiskinan, ketidaksamaan, ketidakmerataan, gaji yang rendah, salah persepsi, hukum yang bertele-tele, perumusan undang-undang yang kurang sempurna, administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luas, kemudian tradisi menambah penghasilan, persepsi bahwa korupsi adalah hal yang biasa, tidak ada penghargaan atas aturan-aturan resmi dari negara, dan budaya di mana korupsi sudah tidak menjadi soal, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pungutan liar. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian pungutan liar ada 3, yaitu yang pertama, suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Dan yang ketiga, mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pungutan liar terjadi disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah karena penyalahgunaan wewenang, moral yang buruk, kurangnya penghasilan. Pungutan liar sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi budaya, kesadaran hukum yang rendah, serta kurang memahami ajaran agama, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang anti korupsi. Anti korupsi dapat diartikan sebagai sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya anti korupsi, yang pertama, menciptakan dan memasyarakatkan budaya malu. Kedua, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor, serta tidak memilih pejabat atau pemimpin yang terlibat korupsi. Ketiga, melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang anti korupsi. Keempat, melaporkan gratifikasi bila ada penyelewengan. Yang kelima, konsekuen dan berani bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum. 2 ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang bertugas sebagai pengawas atau penilik Kecamatan Sukowondo melakukan pungutan liar untuk pencairan dana bantuan layanan khusus pendidikan anak usia dini atau PAUD daerah pinggiran dan terpencil. 2 penilik tersebut meminta honor pencairan dana tersebut kepada 2 perwakilan dari lembaga PAUD. 2 ASN tersebut kemudian diamankan di sebuah rumah makan dengan barang bukti uang hasil pungutan liar atau pungli sebesar Rp7.250.000. Ini kita masuk ke pembahasan dari isu. Isu di atas telah terjadi tindak pidana korupsi, yaitu pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh 2 ASN dari Dinas Pendidikan Jember.
Pungutan liar tersebut termasuk dalam korupsi pemerasan. Dua ASN tersebut telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya demi kepentingan pribadi. Seharusnya tidak ada meminta honor kepada pihak PAUD terkait dana pencairan tersebut karena hal tersebut sudah menjadi topoksi dari tugas ASN yang sedang dijabatnya. Kemudian masuk ke pembahasan analisis fishbone. Yang pertama dari men. Nah, di sini salah satu penyebab dari adanya tindak korupsi yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang terlalu tinggi sehingga merasa gaji yang dimiliki kurang. Lalu menginginkan tambahan penghasilan, tetapi tambahan penghasilan di sini dicari dengan cara yang ilegal. Kemudian tidak ada dukungan dari keluarga untuk memotivasi agar menghindari korupsi. Nah, karena keluarganya dengan senang hati menikmati hasil korupsi tersebut, sehingga korupsi semakin berlanjut terus-menerus. Di sini masuk ke fishbone yang kedua yaitu market. Adanya menguntungkan dari pemberi pungli dan penerima pungli. Nah, di sini pemberi pungli mengharapkan adanya prosedur yang cepat dan ringkas, sehingga dia memilih untuk membayar peminta pungli agar urusannya cepat dan mudah. Nah, sehingga terjadinya kurangnya kesadaran tentang prosedur. Padahal harusnya tidak memberikan pungli pun prosedur akan tetap berjalan karena itu merupakan sudah topoksi oleh petugas tersebut. Tetapi dari marketnya sendiri merasa agar urusan dia lancar, jadi dia dengan mudahnya memilih jalan pintas, yaitu dengan memberikan uang pungli tersebut, sehingga korupsi tersebut terus berlanjut. Kemudian masuk ke metode. Nah, di sini adanya penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi karena kontrol atasan yang kurang. Nah, jadi buruknya sistem itu menyebabkan korupsi tidak terdeteksi sehingga korupsi tersebut terus berjalan. Atasan kurang mengontrol dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para petugasnya di lapangan. Kemudian masuk ke lingkungan. Di lingkungan, pungli atau KKN itu seperti dianggap hal yang lazim. Kayak orang yang mau berurusan harus memberi sesuatu kepada petugas. Kadang masih ada di masyarakat yang menganggap itu adalah hal yang lazim, sehingga membuat pungli itu terus berjalan. Dan juga kurangnya kesadaran agama dari penerima pungli. Kalau misalkan kesadaran agamanya bagus, maka dia tidak akan menerima sesuatu yang bukan haknya. Kita masuk ke solusi dari isu di atas. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mulai dari diri sendiri. Harus dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri kita. Ada 9 nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan, antara lain yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Salah satu penyebab korupsi adalah kurangnya kesadaran tentang agama. Maka di sini solusi yang kedua dapat diberikan pembinaan agama, moral, dan etika, serta agenda reformasi birokrasi, sehingga diharapkan para ASN dari dalam dirinya berusaha untuk menghindari korupsi. Solusi yang ketiga adalah adanya Satgas Cyber Pungli. Nah, di sini dia mempunyai wewenang yang pertama membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
B. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi. C. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar. D. Melakukan operasi tangkap tangan. Dan E. Melaksanakan evaluasi pemberantasan pungutan liar. Kemudian dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat, sehingga setiap orang akan takut untuk melakukan korupsi. Lalu menanamkan pada ASN agar mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan, sehingga tidak ada lagi ASN yang mencari tambahan penghasilan dengan cara yang ilegal, yaitu korupsi. Sehingga kalau dari dalam diri ASN sudah menanamkan nilai anti korupsi, maka tidak akan ada ASN yang tergoda dengan tindakan-tindakan korupsi dan bahkan akan melapor apabila melihat adanya tindakan korupsi di sekitarnya. Sekian presentasi dari isu pungli kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.